أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama, para asatidz yang kami muliakan, dan juga kepada orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita hidayah, Allah berikan kita kesempatan pada pagi hari ini. Allah izinkan kita hari ini menunaikan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah berpuasa di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Azim, bulan yang mulia, yang dimana sama-sama kita ketahui di bulan ini Allah lipat gandakan segala amal perbuatan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Allah lipat gandakan. Yang terkecil apa misalnya? Yang terkecil yang Allah lipat gandakan, contohnya yang paling mudah adalah senyum. Ya, yang paling mudah adalah senyum. Ibadah yang paling mudah ialah senyum. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Atau ada juga yang paling ringan. Kalau misalnya kita lagi cemberut hatinya, misalnya lagi nggak enak hati, susah mau senyum, ada lagi diberikan oleh Rasulullah SAW caranya. Apa dia? Mengutip duri yang ada di jalan. Mengutip duri yang ada di jalan, atau bisa mengutip sampah misalnya. Mengutip sampah yang ada di jalan, masukkan ke dalam tong sampah, itu termasuk dihitung sebagai ibadah, dihitung sebagai pahala. Masya Allah, saking mudahnya mencari pahala dalam Islam. Kita lewat bertegur sapa kepada bapak-bapak yang lain dan saudara-saudara yang lain, tegur sapa, kita senyum, sudah dihitung pahala, insya Allah. Apalagi di bulan yang mulia ini, Allah lipat gandakan semuanya. Yang amalan sunnah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan wajib. Sedangkan yang amalan wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Kalau kita salat berjamaah, Allah lipat gandakan 70 kali lipat ganda. Kita bersedekah, Allah hitung sebagai pahala wajib, insyaallah. Apalagi siapa-siapa, kata Rasulullah SAW, yang memberikan buka atau iftar, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya dihitung sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, misalnya kita memberikan air minum lah, yang paling mudah ya, air minum atau teh manis misalnya. Kita memberikan teh manis ke orang-orang, misalnya ke masjid, 1 teko misalnya, kita kasih 1 teko. Berapa orang yang minum? Misalnya kita kira sebenarnya 5 orang lah misalnya yang buka di sini di masjid. 5 orang, berarti yang 5 ini kita sudah mendapatkan pahala mereka. Ya, kita korupsikan pahala mereka tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Nah, gitu.
kita mendapatkan pahala dari mereka tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Mereka capek-capek berpuasa, kita kasih minuman, kita sogok es teh misalnya, kita kasih 1 teko, kita sudah mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengulang kajian kita mengenai salat. Salat secara bahasa atau lughah istilahnya itu dikatakan sebagai da'a atau doa. Salat itu adalah doa secara bahasa. Dan secara istilah adalah suatu amalan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, itu adalah secara istilah. Nah, sebenarnya apa fungsi salat di dalam masyarakat kita ini? Di sisi lain itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita salat, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita seorang hamba yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan khalaqatul jinna wal ins, menciptakan jin dan manusia tidak lain semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi salat di dalam masyarakat yang kami sebutkan di sini ada dua, mungkin masih banyak yang lainnya. Yang kami sebutkan di sini minimal ada dua. Yang pertama adalah menjalin ukhuwah, mengajarkan kita untuk saling bersaudara, silaturahim, mengajarkan silaturahim. Jadi ketika kita ke masjid itu menambah tali silaturahim. Jadi fungsi salat di dalam masyarakat antara lain adalah sebagai ukhuwah, menjalin persaudaraan. Jadi jangan sampai kita ke masjid itu menambah musuh. Jangan sampai kita ke masjid menambah musuh. Kita ke masjid untuk selain hablum minallah dan juga hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, yakni adalah sosial kita kepada masyarakat. Jadi kita ke masjid itu hendaknya kita menambah tali silaturahim, semakin dekat persaudaraan kita. Jangan kita ke masjid menambah musuh. Karena menambah musuh, ya antara lain kalau sebabnya sekarang banyak sekarang penyebabnya, ya yang inilah yang itulah, itu menambah musuh kita, menambah hati kita menjadi kotor. Yang kedua, apa yang diajarkan salat kepada kita sebagai makhluk sosial, yakni mengajarkan keadilan. Salat mengajarkan keadilan. Di mana adilnya? Adilnya ialah ketika kita salat, iqamah sudah dikumandangkan, Islam itu mengajarkan keadilan. Yakni apa adilnya? Jadi setiap orang itu berhak menempati soft terdepan, kemuliaan, ya. Semakin kalau laki-laki semakin maju softnya, semakin bertambah kemuliaannya, semakin banyak rahmatnya. Semakin banyak rahmatnya. Kalau perempuan kebalikannya, semakin ke belakang, semakin besar kemuliaannya, semakin banyak rahmatnya. Seperti itu. Itulah dalam Islam. Jadi tidak ada pembeda antara si kaya, si miskin dalam salat, tidak ada. Jadi kalau misalnya dalam salat
mau dia kaya, mau dia miskin, dia berhak mendapatkan shaf yang pertama, mendapatkan pahala yang paling banyak. Dia berhak. Dan juga tidak ada perbedaan orang awam dan orang alim. Tidak ada perbedaan. Misalnya kalau karena dia ulama dari Arab Saudi misalnya, atau dari luar negeri misalnya, oh dia harus di shaf pertama. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Itulah adilnya dalam Islam. Nah, jadi sholat itu mengajarkan keadilan. Dalam shaf kita diajarkan untuk adil. Tidak ada perbedaan antara si miskin, si kaya, si alim, si awam, tidak ada. Kecuali ada kecualinya. Yang tiga yang di belakang imam. Nah, karena kenapa tiga di belakang imam ini dikhususkan? Karena dikhawatirkan ketika imam nanti uzur, ya, ketika nanti imam uzur, makanya hati-hati Pak ya. Kalau maksudnya kita tidak mengetahui ilmunya, yang di belakang imam itu yang tiga itu adalah istilahnya kalau di sopir motor itu adalah sopir duanya. Nah, kalau misalnya si imam nanti uzur, misalnya buang angin atau yang menyebabkan batalnya wudunya, maka bersiap-siaplah yang tiga ini yang menggantikan. Nah, bersiap-siap yang tiga ini menggantikan. Nah, jadi si imam juga harus tahu ilmunya, ilmu imam. Nah, jangan sampai ada cerita pelaku, ya. Ada cerita ketika ada seseorang yang mengimami sholat, batal wudunya, batal wudu si imam. Pas ketika sujud, Allahu Akbar sujud, batal wudunya. Apa yang terjadi? Karena si imam tak tahu ilmunya, pergi dia, ditinggalkan sholat berjamaah, pergi dia. Jadi yang dibilang apa? Saling mengintip. Kok nggak bangun-bangun? Kenapa nggak bangun-bangun? Banyak di depan. Imam udah nggak ada, kata. Hah? Lu bangun semua karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Nah, gitu. Karena nggak tahu ilmunya. Si imam pergi, nggak tahu dan imamnya nggak tahu mana. Jadi yang di belakang bingung, kok nggak bangun-bangun? Gitu. Nah, itulah pentingnya orang ketika kita melakukan itu dengan ilmu. Nah, salat ini adalah ibadah wajib. Ibadah wajib. Salat lima waktu adalah ibadah yang wajib. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Maka suruhlah keluargamu untuk salat. Jadi keluarga kita diperintahkan untuk salat, terutama untuk yang laki-laki. Yang pimpinan keluarga, pemimpin keluarga itu harus menyuruh salat. Harus menyuruh salat. Karena apa? Suatu saat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang suami, istrinya tidak salat, suaminya salat, seorang ibadah, ahli ibadah, tapi istrinya tidak salat, si suami tadi akan masuk neraka. Suami tadi akan masuk neraka. Walaupun dia ahli ibadah, zikirnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tetapi ketika istrinya tidak salat, keluarganya tidak salat, dia akan pertama kali diseret masuk neraka. Karena kenapa? Karena tidak menyuruh keluarganya salat. Dalam Islam ada juga adab untuk menyuruhnya. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, suruhlah anak kalian untuk mendirikan salat pada umur 7 tahun. Makanya anak-anak diajak Pak, ketika dia umur 7 tahun diajak salat ke masjid. Walaupun dia belum tahu bacaannya, ajak saja. Ajak ke masjid. Nanti ketika dia di masjid, biarkan. Karena kan para ulama, ketika seseorang itu berumur 7 tahun, dia itu sudah dalam fase mumayyiz. Al-mumayyiz sudah bisa menyerap apa-apa yang ada di depannya. Sudah mengetahui, paling tidak kalau kita mengajarinya sudah masuk di pikirannya. Nah, sudah tahu kita mengajarkan ini salah nak, ini benar, dia sudah paham. Ya, itu. Udah berumur 7 tahun, bawa dia ke masjid. Karena walaupun dia belum tahu bacaannya, yang penting dia tahu gerakan sholat.
Dia tahu gerakan sholat dulu. Dia tahu gerakan wudhu, bagaimana cara berwudhu yang benar. Itu dalam ketika umur dia 7 tahun. Nah, ketika dia umur 10 tahun, maka kalau dia tidak mendirikan sholat, dia kata kalau sudah sholat, boleh kita memukul anak tersebut ketika dia sudah berumur 10 tahun. Ya, tapi dengan catatan pukulannya ada pengajarannya. Jangan sampai kita mengambil pelepah sawit, kita pukulkan. Nah, itu tidak memukul yang tidak mengajarkan namanya. Memukul tidak berpendidikan. Jangan sampai pukulan itu meninggalkan bekas dan menyakiti si anak. Nah, begitu cara memukul untuk mengajarinya. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai mencederai. Ya, itu dalam Islam. Nah, kalau insya Allah ketika kita sholat, kita sudah sholat kita, sudah kita laksanakan, sudah benar sholat kita, maka insya Allah kita semua perilaku kita akan benar. Ketika kita sholat, perilaku kita akan benar. Tidak mencaci lagi, tidak menggibah orang lagi, tidak mengotori lidah kita dengan perkataan-perkataan yang sia-sia apalagi menyakiti orang lain. Nah, itu efek dari salat. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan nahi dan munkar. Nah, gitu. Jadi ketika kita salat, nanti efeknya adalah seseorang tidak mau lagi menggibah, tidak mau lagi apalagi namimah, mengadu domba, perkataan-perkataan yang jelek. Nah, itu tidak mau lagi. Karena apa? Karena sudah betul sholatnya. Nah, itu dari efek dari sholatnya. Makanya tidak heran ketika kita nanti di akhirat, yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Kalau sholat kita insya Allah sudah benar, maka segala perbuatan kita insya Allah akan benar. Semua amal ibadah itu nanti akan. Sholat dulu yang pertama. Sholatnya ditimbang dulu, diperiksa dulu sholatnya. Sholatnya sudah benar belum? Nah, kalau sudah benar sholatnya, maka yang lainnya baru diperiksa. Kalau yang sholat saya sudah benar, maka ya dikhawatirkan yang lain pun tidak benar lagi. Saking pentingnya sholat. Kedudukan sholat dalam Islam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dari sekarang, apalagi kita sebagai orang laki-laki, kita suruh Pak keluarga kita sholat. Jangan anggap remeh sholat. Dia sudah dewasa kok, gak perlu lagi disuruh-suruh sholat. Bukan, ya, bukan. Oh, dia sudah dewasa, tak perlu lagi disuruh-suruh sholat. Sudah berpikir dewasa, sudah tahu yang salah, sudah tahu yang benar. Kita yang pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka. Hati-hati, hati-hati, karena ini bukan perkara enteng, ya. Walaupun dia sudah berkeluarga, kalau dia tidak sholat, jangan karena dia sudah dewasa, sudah menikah, dia sudah tahu yang salah, sudah tahu yang benar, tak perlu lagi disuruh-suruh. Hati-hati, kita nanti yang pertama kali dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap kamu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Sudah benarkah membawa bahtera rumah tangganya? Nah, gitu. Sudah benar belum membawa bahtera rumah tangganya? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dari apa-apa yang telah kami sampaikan. Pada dasarnya, pada intinya, ini adalah pengingat untuk diri kami pribadi. Pengingat untuk kami mengingatkan diri kami pribadi, dan umumnya untuk kita semua. Semoga kita mengambil ibrah pelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, itu murni datang daripada pribadi kami. Jika ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.